Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Nurinaga, NPM 236900299. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai teknologi hasil perkebunan dengan pengolahan karet. Selanjutnya untuk latar belakang, karet merupakan salah satu komoditas perkebunan yang memiliki peran penting dalam perekonomian. Terutama bagi penyumbang ekspor, Indonesia merupakan menjadi salah satu produsen utama dengan produk utama berupa latex yang dapat diolah menjadi berbagai produk industri. Namun untuk kualitas dan nilai jual karet sangat dipengaruhi oleh teknologi pengolahan yang digunakan mulai dari teknik penyadapan hingga proses pengolahan lanjutan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas karet serta proses pengolahannya untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing. Untuk rumusan masalah, yang pertama ada bagaimana tingkat produksi dan produktivitas perkebunan karet Indonesia yang saat ini. Yang kedua ada faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas karet. Yang ketiga ada bagaimana tahapan proses pengolahan karet dari latex hingga produksi akhir. Untuk tujuannya yaitu ada yang pertama menganalisis hasil produksi perkebunan karet Indonesia dari data jurnal. Yang kedua ada mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi kualitas karet. Yang ketiga ada menguraikan tahapan proses pengolahan karet. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Karet Tanaman karet merupakan tanaman penghasil latex yang menjadi bahan baku utama industri karet. Produktivitas latex sangat dipengaruhi oleh teknik penyadapan seperti sudut dalam kedalaman irisan serta frekuensi penyadapan. Dalam proses pengolahan, tahap koagulasi berperan penting dalam penggumpalkan latex menjadi bahan padat. Selain itu, perkembangan teknologi memungkinkan manfaat limbah karet seperti biji karet menjadi produk bernilai tambah seperti biodiesel. Selanjutnya untuk metode yaitu eh, metode ini dilakukan di perkebunan karet selama 3-6 bulan dengan menggunakan sampel minimal 30 pohon random sampling berdasarkan kriteria tertentu. Selanjutnya untuk variabel penelitian meliputi teknik penyadapan dan produksi latex. Selanjutnya untuk perlakuan yang diberikan berupa variasi sudut irisan, kedalaman frekuensi penyadapan, dan penggunaan stimulan etofon 2,5%. Data yang dikumpulkan berupa volume dan berat kering latex yang diukur secara berkala selama penelitian. Selanjutnya ada hasil, yaitu pengaruh teknik penyadapan. Variasi teknik penyadapan berpengaruh signifikan terhadap produksi latex tanaman karet. Sudut irisan 40 derajat menghasilkan volume latex lebih tinggi daripada 30 derajat karena aliran lancar, sementara kedalaman 1,5 sampai 2 mm optimal meski kedalaman berlebih beresiko merusak kambium. Selanjutnya ada frekuensi setiap 2 hari unggul atas 3 hari. Yang terakhir ada stimulan etofon 2,5%, yaitu untuk meningkatkan produksi secara nyata dengan merangsang sel penghasil latex meski perlu pengendalian. Selanjutnya untuk pembahasan yaitu eh, teknik penyadapan optimal, yaitu sudut irisan 45 derajat kedalaman 1,5 mm, frekuensi setiap 2 hari, stimulan etofon, yaitu untuk meningkatkan volume latex hingga 20-30 derajat dibandingkan metode konvensional. Hal ini karena sudut
lebar memperlancar aliran getah tanpa cedera kandium. Sementara stimulan merangsang sintesis lateks secara fisiologi, namun frekuensi lebih beresiko kelelahan tanaman. Secara praktis, penerapan ini mendukung produktivitas perkebunan rakyat Indonesia 3,12 juta ton per tahun, mengurangi fluktuasi harga dan mempromosikan keberlanjutan lingkungan melalui pengurangan penebangan liar. Selanjutnya untuk kesimpulan, yaitu teknik penyadapan ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap produk latek pada tanaman karet. Kombinasi teknik yang optimal yaitu sudut irisan 45 derajat dengan kedalaman sekitar 1,5 mm terbukti mampu meningkatkan hasil produktif secara maksimal. Untuk penggunaan stimulan Everton meningkatkan jumlah lateks, namun harus dilakukan secara terkontrol agar tidak merusak tanaman. Nah, selain itu, frekuensi penyadapan yang terlalu sering dapat menyebabkan kelelahan tanaman dan menurunkan produktivitas dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penyerapan teknik penyadapan yang tepat uh, tidak hanya meningkatkan hasil produksi, tetapi juga mendukung keberlanjutan dan kesehatan tanaman karet. Ini untuk jurnal-jurnal yang saya ambil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.